Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang ekosistem air buatan akuarium. Nah, sebenarnya bisa dilakukan dengan akuarium, tapi di sini saya akan melakukan hal yang sederhana saja, yaitu menggunakan gelas plastik seperti ini, teman-teman. Tujuan dari praktikum saya ini adalah untuk mengetahui interaksi antara komponen abiotik atau mati dengan komponen biotik, yaitu hidup. Nah, tujuan yang kedua adalah melihat perubahan air. Ini nanti akan saya kasih air, kemudian dalamnya akan saya kasih makhluk hidup. Nah, nanti itu perubahannya itu seperti apa airnya, kita lihat sama-sama. Nah, langkah pertama nanti ini semua gelas 8 ini akan saya kasih air segini saja. Nah, setelah saya kasih air semua, ini nanti gelas 1A dan 1B akan saya kasih 3 ekor ikan kecil dan 1 keong. Oke, ini yang nomor 2A dan 2B ini akan saya kasih binatang seperti ini, tapi dengan tambahan tanaman hidrilla. Hidrilla itu ya tanaman air, dan yang saya pilih ini adalah selada air. Dua ya, satu keong. Kemudian di nomor 3A dan 3B akan saya kasih tanaman selada air saja, tanpa hewan dan keong. Nah, yang nomor 4A sama 4B ini tidak akan saya kasih apa-apa, jadi hanya air ini saja. Ya, praktikum ini akan saya lakukan selama 4 hari. Setiap harinya, mulai dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, akan saya amati ini apakah ada perubahan dari struktur airnya ataupun dari ketergantungnya aturannya ini, apakah ada yang berubah, apakah ada yang tidak. Oke teman. Oke, setelah semuanya selesai, ini nanti ke-8 gelas ini akan saya tutup dengan plastik hitam semuanya. Apa tujuannya? Agar air ini tidak menguap. Oke teman-teman, ini semua sudah saya tutup dengan plastik hitam, atau istilah Jawanya itu resek. Nah, nanti ini akan saya biarkan selama 4 hari, dan setiap harinya nanti akan saya amati apakah ada yang berubah. Ini nanti untuk tempat yang terang, yang A, yang B untuk tempat yang gelap. Ya teman-teman, sekarang kita akan melihat pengamatan di hari pertama ini. Di kode yang A apakah ada yang berubah yang saya tempatkan di tempat yang terang, dan di kode B apakah ada yang berubah yang saya tempatkan di tempat yang gelap. Kita lihat sama-sama ya. Oke teman-teman, kita akan melihat pengamatan di tempat yang terang di hari pertama. Kita bisa melihat ini di toples 1A saya kasih 3 ekor ikan dengan 1 keong. Ini tidak ada hasilnya apapun, masih sama seperti di hari yang kemarin, belum ada yang berubah. Bisa dilihat kan gambarnya. Kemudian kita bisa melihat untuk kode 2A yang saya kasih 2 ekor ikan, 1 keong dan 1 tanaman hidrilla. Di sini kita bisa melihat juga masih belum ada perubahan, ikan masih hidup, keong pun juga masih hidup. Ini gambarnya yang lebih jelas ya teman-teman, silakan diperhatikan, ini belum ada apa-apa. Kemudian di toples kode 3A ini yang saya kasih selada air, juga airnya masih bening, masih hidup seladanya di hari pertama ini, jadi intinya belum ada perubahan. Ini di 4A toplesnya masih belum ada yang berubah, ini saya kasih air saja, tidak ada hewan ataupun tumbuhan yang hidup di dalam toples itu. Airnya masih bening, masih bersih ya kan teman-teman, airnya masih bening jernih, belum kotor. Ini di tempat yang gelap di 1B, hewannya sama di 1A, hanya tempatnya yang beda. Tadi diterang, saat ini gelap, dan ini juga masih belum ada perubahan. Di hari pertama masih sama, ikan gak ada yang mati, airnya masih
masih jernih. Kemudian di 2B ini saya tambahi selada air juga masih sama, masih belum ada perubahan air ataupun hewannya yang mati. Kemudian di kode 3B yang hanya saya kasih selada air, ini juga sama, masih belum berubah dari struktur airnya maupun dari tanamannya sendiri, masih belum layu. Di kode 4B di tempat gelap ini juga masih sama, yang hanya air saja, masih tidak ada perbedaan dengan yang di 4A yang di tempat terang tadi. Kita kemarin sudah melihat pengamatan di hari pertama, itu kita sudah bisa melihat apa yang berubah. Kali ini kita akan melihat perbedaan di hari yang kedua pengamatan ini, baik yang saya taruh di tempat yang terang maupun di tempat yang gelap. Oke, perbedaan dari warna airnya apa saja, kemungkinan hewan-hewan apa saja yang mati dan tidak yang mati. Lihat sama-sama. Air masih bening, ikan masih hidup, kemudian keong masih hidup, dan juga ada sedikit kotoran. Ikan masih hidup, keong masih hidup, kemudian tanaman di dalam masih hidup, tapi air sedikit keruh dan kotoran ikan ada. Tanaman air masih hidup, air sedikit keruh. Dari warna air dan struktur airnya masih belum ada perubahan. Di tempat yang gelap air sedikit keruh, tetapi ikannya masih hidup dan keongnya masih hidup. Di toples yang 2B ini ikannya masih hidup, airnya kotor karena ikannya memakan tanaman hidriliana. Kemudian di toples yang 3B ini tanaman hidriliana sedikit layu, sedangkan airnya masih bening. Di toples 4B masih belum ada perubahan air. Oke teman-teman, kita akan mengamati di hari ketiga di tempat yang terang. Ini ikannya sudah mati semua, keongnya juga sudah mati, kemudian airnya keruh dan agak berbau amis. Di toples dengan kode 2A ikannya sudah mati semua dan keongnya juga, kemudian tanaman airnya juga sudah habis, kemudian airnya keruh dan berbau. Di toples 3A masih sama seperti di hari yang kedua, tidak ada perubahan. Toples 4A juga sama, masih bening, tidak ada perubahan apa. Di tempat gelap ikan mati, keong mati, air juga keruh, masih sama seperti di tempat yang terang. Di kode 2B ini semua ikan mati dan keong, tapi tanaman hidriliana sebagian masih ada, sebagian sudah dimakan oleh ikan dan keong. Tanaman air sudah layu dan air sedikit keruh, masih tidak ada perubahan apapun. Di hari yang keempat di tempat yang terang dengan kode 1A ini sudah tidak ada lagi kehidupan di dalam toples. Semua ikan keong sudah mati semua, kemudian airnya sudah bau, sama seperti di hari yang ketiga. Ini juga sama, masih seperti di hari yang ketiga. Ini pun juga masih sama. Hari keempat di tempat yang gelap ini masih sama di hari yang keempat di tempat yang terang. Ini tidak ada perubahan apapun dari segi air dari saya. Apabila ada kekurangan dan kelemahan itu datangnya dari saya dan saya mohon maaf. Semoga praktikum ini bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.